Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Ya, malam hari sebelum gua istirahat, gue ingin news update ringan amatiran. Jadi ada beberapa info, update, sedikit rumor juga. Gue kembalikan kepada sobat Football United. Mau percaya mau enggak? Kabar pertama, gue ambil dari United Plug. Ini Charlie Savage akhirnya akan meninggalkan Manchester United ke Forest Green dengan status pinjaman sampai dengan musim selesai. Forest Green sendiri ini adalah tim di League One yang berada di juru kunci. Tapi menurut gua yang terpenting bagi Charlie Savage sebagai pemain muda adalah bagaimana bisa mendapatkan menit bermain yang lebih banyak ya. Karena ini kan bagus untuk perkembangannya. Tentu saja Charlie Savage ini sudah termasuk di tim utama Manchester United, pemain muda ini. Bahkan kalau ditarik dari pre-season sudah ikut ya kan tour bersama dengan Manchester United, sering dimainkan di babak kedua ya kan bersama dengan Zidane Iqbal juga. Dan nampaknya Erik ten Hag menginginkan kalau Charlie Savage untuk bisa mendapatkan menit bermain yang lebih banyak lagi, tentu saja dengan harapan perkembangannya akan lebih pesat lagi. Good luck Charlie Savage di Forest Green. Kabar selanjutnya gue ambil dari Talksport dikutip oleh United Plug kalau Crystal Palace ini sebenarnya tertarik untuk membawa kembali Aaron Wan-Bissaka, walaupun mereka ini ternyata tidak mau sepakat dengan harga 25 juta pounds yang diminta oleh Manchester United. Wan-Bissaka sendiri penampilan terakhirnya, beberapa penampilan terakhir ya di pertandingan terutama setelah Piala Dunia ini sangat impresif. Walaupun kalau menurut gue dengan amatiran ketika Manchester United berada di Spanyol untuk beruji coba, Aaron Wan-Bissaka sebenarnya tidak begitu meyakinkan. Tapi justru setelah Aaron Wan-Bissaka ini bermain di kompetisi resmi, ketika itu Diogo Dalot absen kan, ternyata dia mampu tampil dengan bagus. Bahkan di beberapa pertandingan terakhir ketika Manchester United menghadapi tim-tim besar seperti Arsenal ataupun sebelumnya di derby Manchester menghadapi Manchester City, Aaron Wan-Bissaka yang tampil sebagai starter ini tampil excellent. Bukan hanya ketika bertahan tapi juga ketika melakukan overlapping menyerang ya. Menurut gua ini perkembangan yang sejauh ini cukup bagus dari Aaron Wan-Bissaka. Kabar lainnya ini tentang Harry Maguire dan juga Scott McTominay. Tapi sebelum kesana gue ingin mengabarkan kalau Manchester United ini masih berkompetisi di 4 kompetisi ya. Masih bertanding di 4 kompetisi. Erik ten Hag ini bersikeras tidak ingin memperlemah, tapi kayak mengurangi skuadnya yang sudah sebenarnya ini sudah sangat tipis dikatakan demikian. Dan Talksport juga mengabarkan kalau Manchester United ini siap untuk menjual Harry Maguire dan juga Scott McTominay, tapi tidak dalam waktu dekat ini atau tidak di bursa transfer Januari, melainkan paling tidak di musim panas nanti. Harry Maguire ini dikabarkan West Ham United tertarik ya untuk mendatangkan, walaupun Manchester United ini menolak tawaran tersebut. Dan juga Scott McTominay dari Southampton dan juga Newcastle. Ya, situasi tidak cukup bagus bagi Manchester United, ini sudah tengah musim. Kalau ada pemain yang keluar, pasti harus ada dicari gantinya, dan mencari gantinya di bulan Januari ini tidak mudah, bahkan sulit. Ditambah lagi situasi finansial Manchester United yang juga dalam situasi yang sempit ya. Maka ya gue sih sepakat dengan Erik ten Hag, jangan sampai ada yang keluar dulu, paling tidak sampai dengan musim panas nanti atau akhir musim ini. Karena mungkin beberapa sobat Football United mengatakan ya si ini dijual, si itu dijual. Tapi kan kita harus mencari gantinya, dan mencari gantinya sekali lagi di musim dingin ini tidak semudah ketika kita memainkan game ya, FIFA maupun juga Football Manager ini tidak semudah hal tersebut. Karena pemain-pemain incaran tentu saja juga sudah settle atau sedang settle dengan timnya masing-masing. Dan bukan tidak mungkin ketika Manchester United mengajukan penawaran, mereka akan memasang harga yang tinggi dan akan jadi complicated. Dan konsentrasi tim ya kan, dressing room juga ini bisa dalam bisa jadi resiko. Sehingga ya
biarkanlah skuad ini seperti ini dulu, paling tidak sampai dengan akhir musim nanti. Kalau menurut gue ya. Jadon Sancho kembali latihan bersama dengan tim utama Manchester United. Walaupun sudah dikonfirmasi oleh Erik ten Hag tidak akan terlibat di semifinal pertama Carabao menghadapi Nottingham Forest di City Ground, tapi menurut gua ini tentu saja kabar bagus ya, sorry. Ini merupakan kabar bagus dan bukan tidak mungkin akan semakin dekat nih kembalinya Jadon Sancho ke atas lapangan. Walaupun Erik ten Hag selalu menekankan Jadon Sancho hanya akan kembali kalau sudah benar-benar siap. Ini rumor ya, Manchester United dikabarkan sudah membuat kontak dengan Malo Gusto. Walaupun sang pemain ini kabarnya kan juga diminati oleh Chelsea. Bek kanan Malo Gusto, menurut gua dengan situasi Diogo Dalot dan juga Aaron Wan-Bissaka, nampaknya ini hanya rumor saja. Apalagi kalau kabar ini Manchester United akan mendatangkan Malo Gusto di bulan Januari ini, menurut gua hampir tidak mungkin melihat situasi dan kondisi klub, utamanya dari sisi finansial dan juga skuad yang ada saat ini. Ya gue katakan ya, Aaron Wan-Bissaka juga Diogo Dalot, nampaknya kabar ini tidak betul. Tapi kalau seandainya musim panas nanti juga seperti yang dikabarkan sebelumnya, akan tergantung bagaimana update dari Aaron Wan-Bissaka. Apakah ada klub yang meminati mau mengambil Aaron Wan-Bissaka atau tidak. Kalau tidak ada ya nampaknya Manchester United juga kecil kemungkinan untuk mendatangkan pemain baru, utamanya di posisi bek kanan. Jadi Fabrizio Romano juga pernah mengatakan kalau prioritas dari Manchester United saat ini adalah untuk posisi bek kanan. Nomor 1 yang paling utama adalah memperpanjang dulu kontrak dari Diogo Dalot, mencari kesepakatan ya kan. Baru nomor 2 melihat lagi situasi dari Aaron Wan-Bissaka. Dan kalau seandainya memang ingin menambah pemain baru di bek kanan, maka harus ada solusi dulu untuk Aaron Wan-Bissaka, yaitu adalah mencari ya klub yang akan mengambil Aaron Wan-Bissaka. Dan oleh karena itulah gue melihat berita ini nampaknya rumor kalau menurut gue sih ya, dengan amatiran. Kabar lainnya, Manchester United dan Bayern Munchen ini mengikuti pemain AS Monaco Axel Disasi dan telah membuat kontak. Monaco sendiri ingin supaya sang pemain ini untuk bisa stay sampai dengan akhir musim. Ini juga menurut gue begini sih, gue melihat Manchester United di musim dingin ini nampaknya sangat sulit, kemungkinannya tipis untuk bisa mendatangkan pemain baru. Bahkan pemain yang sudah datang ini kan dua-duanya statusnya pinjaman, Jack Butland dan juga Wout Weghorst. Ini di sisi lain juga menunjukkan bagaimana sempit dan tipisnya situasi finansial dari Manchester United, dan memang ini faktanya dengan adanya beberapa faktor ya, termasuk juga overspending di musim panas yang lalu, proses penjualan klub dan lain-lain, sehingga kalaupun akan mendatangkan pemain baru nampaknya baru akan musim panas nanti. Brandon Williams dikabarkan ini membuka kemungkinan untuk meninggalkan Manchester United dengan status pinjaman sebelum bursa transfer ditutup, dan menurut gue ini bisa saja karena Brandon Williams praktis kalau ingin stay di Manchester United nampaknya menit bermainnya tidak akan banyak. Di bek kiri Luke Shaw dan juga Tyrell Malacia, pilihan utamanya seperti itu. Di kanan Aaron Wan-Bissaka dan juga Diogo Dalot. Bahkan Aaron Wan-Bissaka sampai dengan sejauh ini penampilannya impresif, tidak ada gangguan, sehingga menurut gua kecil kemungkinan untuk Brandon Williams bisa mendapatkan menit bermain, dan jika ingin memang harus keluar sih, dan dengan status pinjaman mungkin itu bisa jadi solusi untuk Brandon Williams. Ini terkait dengan Harry Kane. Paul Merson, salah satu seorang legenda Arsenal, mengatakan kalau saya di Manchester United saya akan mengeluarkan 100 juta pounds untuk Harry Kane besok. Kalau Manchester United ingin untuk bisa memenangkan title, mereka butuh Harry Kane. Wow, jadi Paul Merson ini sangat percaya kalau Harry Kane ini bisa menjadi missing link atau kepingan yang hilang dari Manchester United, utamanya untuk lini depan. Gue sepakat karena dibandingkan dengan striker lain, Victor Osimhen, Dusan Vlahovic dan nama-nama lainnya yang di luar Liga Inggris, tentu saja Harry Kane ini Liga Inggris banget. Kalau menurut gue dia sudah sangat berpengalaman bersama dengan Tottenham Hotspur. Raihan golnya juga sangat luar biasa. Walaupun usia sudah 29 tahun, tapi banyak juga pendapat yang mengatakan
Harry Kane dalam bermain ini sebenarnya tidak begitu mengandalkan fisik. Memang iya fisik iya, tapi juga inteligensi dari sang pemain. Bagaimana positioningnya, lalu juga finishingnya. Ini yang membuat dia eh, selalu bisa mencetak gol dengan jumlah banyak di tiap musimnya. Dan menurut gua ya ini pemain super, pemain yang sangat berkualitas. Tapi tantangan bagi Manchester United ketika akan mendatangkan Harry Kane adalah ada dua paling tidak. Nomor satu, meyakinkan sang pemain dulu ya bahwasannya dia bisa mendapatkan apa yang tidak didapatkan di Tottenham Hotspur tapi bisa didapatkan di Manchester United. Nomor dua, ya proses perpindahannya, karena Tottenham Hotspur, Daniel Levy itu bukan termasuk pihak yang sulit lah ya jika melepas pemain, utamanya ke Manchester United. Dimitar Berbatov, Michael Carrick, selalu ada tantangannya masing-masing, walaupun banyak juga pemain yang dari Tottenham Hotspur ketika ke Manchester United ini berhasil. Selain Dimitar Berbatov, Michael Carrick, tentu saja sebelumnya ada seorang Teddy Sheringham ya kan. Jadi apakah Harry Kane akan meneruskan dalam tanda kutip tradisi tersebut, ya kita nantikan saja. Dan kabar terakhir dikabarkan oleh Mike Keegan ini, kalau keluarga Glazer ini mencari investasi Manchester United adalah yang full, artinya penjualan yang full ya, bukan minority atau ya investasi yang sebagian-sebagian, bukan demikian, tapi penjualan secara penuh. Dan diharapkan ya 3-4 pekan ke depan ini akan ada penawaran yang resmi yang datang lagi di Manchester United. Dan menurut gue kemungkinan tersebut akan sangat besar. Sekarang sudah ada Ineos dengan Sir Jim Ratcliffe, dan bukan tidak mungkin ya dalam bulan Februari nanti akan ada 1, 2 atau bahkan 3 penawaran resmi lain yang akan dikabarkan oleh media. Kita nantikan saja prosesnya. Yang jelas targetnya kan katanya Rain Group ini ingin proses penjualan ini selesai di kuartal pertama tahun ini, artinya sebelum musim selesai. Kita nantikan saja. Gue juga penasaran ya siapa yang akan jadi pemilik baru dari Manchester United. Tapi kabar update, news update, dan ya beberapa rumor gue akhiri sampai di sini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.